Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang unik banget dari Indonesia. Kita akan bedah sebuah peraturan daerah dari Kota Makassar tahun 2012 yang secara langsung mengaitkan syarat kelulusan sekolah dengan kemampuan baca tulis Al-Quran. Jadi, kita mundur dulu ke tahun 2012 di Kota Makassar. Disinilah semuanya berawal, saat pemerintah kota menetapkan sebuah peraturan baru yang bakal mengubah syarat kelulusan bagi para pelajar di sana. Coba deh bayangin. Gimana kalau buat lulus SD, SMP, sampai SMA, kamu wajib punya sertifikat yang membuktikan kamu bisa baca tulis kitab suci? Nah, inilah ide utama di balik peraturan yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, sekarang kita lihat langsung nih, apa sih isi peraturannya yang bikin ini jadi sebuah kewajiban? Ini dia nih, intinya, pasal 5 itu ngomongnya lugas banget. Setiap siswa, dari SD, SMP, sampai SMA, kalau mau lulus, wajib hukumnya untuk pandai baca tulis Al-Quran. Jadi ini bukan sekedar imbauan ya, tapi benar-benar syarat kelulusan yang mengikat secara hukum. Terus, alurnya gimana buat seorang murid? Gampangannya gini, ada 3 langkah. Pertama, selama sekolah mereka harus belajar sampai jago baca tulis Al-Quran. Kedua, mereka harus ikut tes resmi buat dapat sertifikat. Nah, yang ketiga, sertifikat inilah yang jadi tiket mereka buat lulus dan lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. Oke, kita udah tahu nih apa aturannya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa? Apa sih sebenarnya tujuan di balik peraturan ini? Ternyata ini bukan cuma soal bisa baca tulis doang loh. Kalau kita lihat di pasal 2 dan 3, tujuannya itu mulia banget. Jadi harapannya biar pemahaman dan pengamalan Al-Quran itu bisa jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Terus biar anak-anak dari kecil udah cinta sama Al-Quran. Ujung-ujungnya untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia. Dan yang menarik juga ada tujuan lain nih, yaitu untuk menstandarisasi kualifikasi guru-gurunya. Oke, jadi gimana cara sistem ini berjalan di lapangan? Yuk kita lihat kurikulumnya disusun kayak gimana, dan siapa aja yang boleh ngajar? Nah, ini yang keren. Target kemampuannya itu dibuat bertahap, disesuaikan sama jenjang pendidikannya. Jadi nggak langsung disuruh jago. Menurut pasal 8, kalau di tingkat TK, cukup kenal dan bisa melafalkan huruf Arab aja. Begitu masuk SD, targetnya naik, jadi bisa baca dengan tajwid dasar. Lanjut ke SMP, harus udah lancar baca dan nulis. Dan puncaknya di SMA, diharapkan udah bisa sampai mendikte ayat-ayat tertentu. Jadi kelihatan banget kan ada jenjang yang jelas dan terstruktur. Peraturan ini juga detail banget soal siapa yang boleh ngajar, jadi nggak sembarangan. Menurut pasal 1, yang disebut pengajar itu adalah guru yang punya sertifikat atau lisensi resmi. Jadi, harus ada buktinya kalau mereka emang kompeten buat ngajar. Pasal 10 ngejelasin lebih detail lagi. Jadi, pengajarnya itu bisa guru agama Islam yang emang udah ada di sekolah, atau orang lain yang memenuhi syarat. Syaratnya apa aja? Pertama, harus punya ijazah mengajar. Kedua, harus ada rekomendasi dari TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran. Dan ketiga, wajib ikut pelatihan khusus. Ini nunjukin banget kalau ada upaya serius buat standarisasi kualitas pengajarnya. Nah, setelah belajar, tentu ada ujiannya dong. Di pasal 12 dan 13 disebutin, siswa yang lulus evaluasi bakal dapat sertifikat atau ijazah. Dan ini bukan sekedar kertas penghargaan loh ya. Ini tuh bukti kompetensi resmi yang jadi kunci buat mereka bisa naik kelas atau lulus ke jenjang berikutnya. Penting banget kan? Nah, program segede ini kan pasti butuh sistem yang jelas ya, soal siapa yang biayain, siapa yang ngawasin. Yuk kita lihat strukturnya. Soal duitnya dari mana, di pasal 14 disebutin kalau ini adalah tanggung jawab bersama. Maksudnya antara pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi Pemkot itu wajib ngasih anggaran dari APBD, tapi peran serta dari masyarakat juga ditekankan di sini. Dan siapa yang ngawasin? Wah, ternyata banyak banget yang terlibat. Pasal 15 nyebutin ada pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, sampai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Ini artinya pengawasannya itu rame-rame, melibatkan banyak lembaga dari berbagai level buat mastiin semuanya berjalan lancar. Jadi, kita udah lihat bareng-bareng gimana sebuah kota secara resmi menggabungkan pendidikan agama ke dalam syarat kelulusan sekolah. Ini pastinya ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan ya. Gimana sih kebijakan kayak gini yang mengikat erat pendidikan formal dengan nilai-nilai keagamaan pada akhirnya bisa membentuk karakter dan identitas sebuah masyarakat? Nah, itu yang menarik buat dipikirin lebih lanjut.